warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita pada siang ini berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat sebagai seorang muslim dan muslimah, berkumpul nikmat sehat dan nikmat iman. Semoga dua nikmat ini terjaga, terpelihara hingga akhir hidup kita di dunia. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Para ibu, saudari sekalian, kita sekarang berada di bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah merupakan salah satu di antara bulan suci, di mana bulan suci Allah sudah tetapkan cuma ada 4 bulan saja, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hal itu sebagaimana difirmankan dalam surah At-Taubah surah 9 pada ayat 36. Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallah Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya bulan-bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Iya. Allah katakan, Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya perhitungan bulan dalam 1 tahun, indallah, di sisi Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Hurum jamak haram. Haram artinya suci. Masjidil Haram, masjid suci. Bulan haram, bulan suci. Tanah haram, tanah suci. Kalau ada dimensi ruang, ada dimensi waktu. Kalau ruang yang suci, Haramain, Makkatul Mukarramah, wal Madinatul Munawwarah.
Ada waktu yang suci, dari 12 bulan ada 4. Salasatun mutawaliyah, 3 berurutan. Zulqaidah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan yang pertama. Ada satu menyendiri, yaitu bulan Rajab Mudhar. Beliau menyebut Rajab Mudhar yang terletak baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Inilah bulan suci di mana kita diperingatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menahan diri seminimal mungkin, bahkan kalau bisa sama sekali meninggalkan perbuatan zalim. Zalim. Sebagaimana ayat itu kelanjutannya, fala tazlimu fihinna anfusakum, fala tazlimu fihinna anfusakum. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4. Maka jangan kalian menganiaya diri, berbuat zalim di 4 bulan suci itu. Lu kalau begitu di luar bulan itu boleh dong? Kagak boleh juga. Semua bulan tidak boleh berbuat zalim, cuman di 4 bulan itu ditekankan, hindari. Karena apa? Berbuat zalim di bulan suci dilipat gandakan siksanya, diancam dengan siksa yang berat. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj 22 ayat 25, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang hendak melakukan kejahatan di bulan itu, di tanah suci, di bulan suci, bi dzulmin, dengan cara zalim, niscaya akan aku rasakan kepadanya azab yang pedih. Para mufassir menjelaskan dilipat gandakan siksanya. Memang dalam Islam tidak ada pelipat gandaan dosa, yang ada pelipat gandaan pahala. Tapi kalau kezaliman itu dilakukan di 4 bulan suci itu, yang dilipat gandakan adalah siksanya. Mungkin biasa nih digepuk, disiksa ambek penjalin, iki digepuk ambek ling. Ya apa loroan di penjalin mbek linggis. Ibaratnya seperti itu. Siksanya, kualitasnya semakin pedih. Maka jauhi perbuatan zalim. Baik zalim ada 3, zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, zalim kepada diri sendiri. Jangan berbuat zalim. Zalim kepada Allah, apa contohnya? Syirik. Itu zalim kepada Allah. Sebagaimana kata Allah dalam surah Luqman 31 ayat 13, wa il qala luqmanu libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Wahai anakku, ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling agung. Hati-hati. Ojo ngelakoni syirik di bulan haram, di bulan suci, diancam siksa berlipat-lipat.
Dolim kedua, dolim kepada sesama manusia, terutama berkaitan dengan 3 perkara: harta, darah, dan kehormatan. Hati-hati tentang 3 perkara ini. Nabi sudah mewanti-wanti kita tentang 3 perkara ini, terutama saudara sesama muslim. Jaga ukhuwah, jaga jangan sampai mendolimi saudara sesama muslim. Nabi mengingatkan kita sebagaimana sabda beliau, buka Muslim nomor 2193. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Karena itu janganlah menganiayanya. La yazlimuhu, maka janganlah kalian mendoliminya, menganiayanya. 2, jangan membiarkannya teraniaya. wala yaqzulhu, jangan biarkan teraniaya. 3, Dan jangan menghinanya. wala yaqiruhu, jangan menghinanya. Apa kata beliau? Takwa tempatnya di sini. At-taqwa hahuna, takwa letaknya di sini, sambil menunjuk kemana? Dadanya 3 kali. 3 kali beliau menunjuk ke dadanya. Maksudnya takwa itu letaknya di hati. Alangkah besar dosanya. Apa katanya? Alangkah besar dosanya menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sesama muslim, haram merampas hartanya, dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. Kullul muslim adal muslim haram. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain haram, suci. Kata haram tadi artinya apa? Suci. Ada kesucian yang harus dijaga. Suci apanya? Damuhu, darahnya tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wa maluhu, harta bendanya tidak boleh diambil dengan cara zalim. Wa irduhu, haram nama baiknya, haram kehormatannya, tidak boleh dirusak nama baiknya, tidak boleh dihancurkan citra dirinya. Itulah yang harus dijaga. Jangan sampai melakukan kezaliman dalam 3 perkara itu untuk sesama manusia, maka dilipat gandakan nanti siksanya. Dunia bisa jadi akan diberikan, dan akhirat kelak akan diselesaikan dengan pahala-pahala kita. Kemudian zalim ketiga, zalim kepada diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan zalim kepada diri sendiri? Yaitu kurang bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat tidak disyukuri, dikasih nikmat disia-siakan. Sebagaimana dicontohkan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Dikasih nikmat oleh Allah, makanan dari langit, nggak bersyukur, padahal dikasih nikmat luar biasa. Allah abadikan nikmat itu sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 57. Allah berfirman, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apa kata Allah? Dan kami naungi kamu dengan awan. Wa dhallalna
dan kami naungi mereka orang-orang Bani Israel dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Kata Allah, dan kami turunkan kepadamu manna wassalwa. Manna itu seperti madu yang diturunkan oleh Allah dari langit sebagai makanan Bani Israel. Dia ada di tiap pagi hari di atas dedaunan, bagi embun yang ada di daun, dikumpulkan, diminum. Iskak soro-soro manna. Kemudian dua, salwa. Apa salwa? Burung puyuh. Makanya nih ono wong jenenge salwa, iku artine manuk puyuh. Tapi nek wis ero artine nyeluk kanca ya aja diteluk puyuh rek. Burung puyuh, salwa, dia datang ke kemah-kemah mereka tanpa susah-susah berburu. Dia datang langsung ditangkap, disembelih, dibakar, dimakan. Diberi makanan dari langit, dinaungi dengan awan. Kemudian kata Allah, wa ma zalamuna. Apa katanya? Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah. Makanlah pemberianku yang baik-baik ini. Kemudian kata Allah, wa ma zalamuna, tidaklah kami mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka lah yang mendolimi dirinya sendiri. Dikai panganan teko langit gak syukur, jaluk teko bumi. Datang ke Nabi Musa protes, bosen aku panganan iku tok ae. Iku nek jare wong Sidoarjo. Bani Israel datang ke Nabi Musa, apa kata mereka? Baca ayat 61. Wa il qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka ay yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Apa kata mereka kepada Musa? Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu makanan. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tidak bisa sabar dengan satu jenis makanan saja, wahai Musa. Mintakanlah. Apa kata mereka? Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Ayyukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Allah mengeluarkan makanan dari bumi. Apa maksudnya? Satu, yaitu sayur mayur. Mim baqliha, sayur mayur. Tiga, madu jaluk kulupan. Dua, ketimunnya. wa qithaiha, timun. Tiga, bawang putihnya. wa fumiha, yaitu bawang putih. Wa adasiha, Kacang adas. kacang adas. Wa fasoliha, Dan bawang merahnya. dan bawang merah. Lu coba bayangno, ono bawang putih, ono bawang abang, berambang, ono kacang, berarti bumbu pecel. Dikai madu teko langit jaluk ono timune. Pecel ono timune ya. Musa hanya disuruh untuk mencari, minta kepada Allah seperti itu, ya marah dong.
nabi spektakuler yang memiliki mukjizat luar biasa, hanya untuk diminta hal-hal yang remeh-temeh. Marah Nabi Musa. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa kata Musa? Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Maukah kau mengganti sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah terbaik dengan sesuatu yang rendah? Dari langit minta dari bumi. Kau hanya seperti itu. Apa kata Musa? Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Apa katanya? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kalau hanya seperti itu, pergi saja kau sebuah kota. Nggak usah datang ke aku, pergilah kau sebuah kota, pasti kau dapat apa yang kau inginkan. Lah pokoknya tuh tekonan aku ini nabi rasul. Budala kan nang pasar Krian akeh. Lengkap gak? Oh iya. Ulaan malah nang kono. Di suatu kota mesti ada yang namanya apa yang diminta itu. Nggak perlu datang ke Nabi Musa kalau hanya ingin seperti itu. Ini contoh kezaliman mereka, tidak mau bersyukur, zalim kepada diri sendiri. Sama seperti kita, hati-hati jangan sampai tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wis dikai kulit alus dibati, digambar ulo, naga, kelinci, playboy, digambar bunga mawar, bunga melati, dikai alis trimon masih tebel, wis gak usah dikerik, cek nanggal sepisan, trimon, gak dikai alis ya trimon, wis gak usah implan nandur alis. Gak usah, syukur kepada Allah, apa adanya diterima. Gak usah nang salon, atik sulam rajut. Kurang marem, disulam, dirajut, akhirnya dibordir. Dikasih tubuh sehat, dijaga, paru-paru wis bersih, ojo dolim nang awake dhewe, ojo dileboni beluk. Apa? Itu mendolimi diri sendiri. Dikai kurang syukur, siksanya jika itu dilakukan di bulan suci akan lebih pedih. Ini yang pertama. Di bulan suci hati-hati dengan kezaliman. Para ibu saudari sekalian. Yang kedua, insya Allah kita akan memasuki bulan suci setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka amal apa yang harus dilakukan selama bulan Zulhijjah? Baik, bulan Dzulhijjah dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ayyamun ma'lumah dan ada yang disebut dengan ayyamun ma'dudah. Ayyamum ma'lumat artinya hari-hari yang ditentukan. Ayyamum ma'dudah yaitu hari-hari yang berbilang. Ayyamum ma'lumah hari-hari yang ditentukan.
Adapun ayyamum ma'dudah, hari-hari yang berbilang. Ayyamum ma'lumah, yaitu hari-hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan ayyamum ma'dudah, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Itulah ayyamum ma'dudah, hari-hari yang berbilang. Yang pertama apa tadi? Ayyamum ma'lumah, hari-hari yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj, surat 22 ayat 28. Buka tafsir Ibnu Katsir. Ya, silakan dibuka. Kita tunggu ya. Aduh. Pemanasan. Siap. Kakak. Al-Hajj 28. Surah Al-Hajj ayat 28. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Apa kata Allah? Ini kan yang satu ya? 228. Surat Al-Hajj ayat 208 ya. Gimana? Ini kan catatan kaki ini kan. Ini toh catatan kakinya ini kan 22. Suratnya aja dibaca. Ini 22. Ini kan Ayat 200 lah. 200. Iya. Al-Hajj 22. Ini Tadi yang saya baca ayat berapa? Bener ayatnya tadi. Bener. saya bentar Ustaz. Ini ya, kan ini 22. Kalau ini apa Ustaz? Ini kan ayat kan. Ini 18. Ya, ini tafsirnya kan. Kalau ini 18 berarti surat 18. Iya. Berarti kan saya Nggak cocok. Nggak Iya. usah pakai ini. Nggak usah. Sulit.
Baik, silakan terjemahkan dulu. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ya. Atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka Berupa apa? Berupa binatang ternak. Hewan ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Liyashhadu, agar mereka menyaksikan manafi'a lahum, berbagai macam manfaat kepada mereka. Apa berbagai macam manfaat untuk mereka? Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, yaitu manfaat dunia dan akhirat. Manfaat apa? Yaitu min bahimatil an'am, manfaat hewan ternak. Manfaat dunia akhirat. Manfaat akhirat adalah surga Allah. Allah jadikan hewan ternak sebagai sarana ibadah. Adapun manfaat dunia, yaitu manfaat pertama, manfaat perdagangan atau perniagaan, yaitu hewan yang diperjualbelikan. Makanya ono istilah belante. Dodol apa ya? Ya sapi, ya hewan ternak yang lainnya. Manfaat kedua, bukan hanya sekedar sarana perdagangan, perniagaan, jual beli, yaitu manfaat membantu pekerjaan manusia. Contohnya apa? Sekarang saya mau tanya, hewan ternak, bahimatul an'am, hewan ternak di situ apa saja? Sapi, kambing, unta, domba, kuda, kerbau, banteng, ternak, ayam, bebek, suwe-suwe lele. Hewan ternak menurut Allah beda dengan menurut manusia. Hewan ternak menurut Allah itu ada 8 yang berpasangan. Buka surat hewan ternak. Surat hewan ternak. Surat apa? Bener Ustadz, bener ini. Bener dong. Sudah saya cek bener. Surat apa? Surat Al-An'am. Surat yang ke-6. Surat hewan ternak ayat 143. Thamaniyata azwaj minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Yaitu 8 binatang yang berpasangan. Ada 8 binatang yang berpasangan. Jadi kalau berpasangan jumlahnya 8. Berarti jenisnya cuma berapa? Cuma 4. Apa itu? Sepasang dari domba. Minad dha'ni itsnain, sepasang domba. Berarti apa dan apa? Ojo alus-alus kok orek. Mosok pria dan wanita ya, laki perempuan, jantan dan betina. Sing alus rek, mosok wedhus pria.
Domba jantan, domba betina sudah berapa? Wa minal ma'zisnain, dan sepasang kambing. sepasang kambing jantan betina. Wis piro berarti? 4. Domba dan kambing. Ayat berikutnya, wa minal iblis nain wa minal baqaris nain, Dan sepasang dari unta. sepasang unta jantan betina Dan sepasang lembu. sepasang lembu atau sapi jantan betina. Berarti 4 jenis hewan ternak yang dimaksud oleh Allah cuman domba, kambing, unta, sapi. Para ulama baru membolehkan kalau nggak ada sapi boleh nek bison itu burung tahu ero aku. Wong beli bison itu lalar gawe ya. Tapi kalau memang di daerah itu tidak ada sapi, tapi dia termasuk sejenis sapi. Jadi cuma jenis itu. Meskipun menurut manusia itu ayam termasuk ternak, bebek termasuk ternak, tidak termasuk kategori ternak menurut Allah. Karena ini kaitannya dengan penyembelihan kurban. Engkau nek ayam oleh jadi kurban, engkau ono kurban lele. Soale lele yo dianggap ternak. Jeng sampean duwe ternak apa? Ternak lele. Cuman 4 ini. Dan inilah yang kita harus syukuri, nikmat-nikmat ini. Sebagaimana ayat tadi, sudah ketemu tafsirnya? Silakan baca tafsirnya. Loh, burung tiwaca wis ngomong banyak. 12 mengatakan, maksudnya adalah agar manusia memperoleh keuntungan ganda dunia dan akhirat. Keuntungan akhirat adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keuntungan dunia adalah hilang. Ya tadi sudah disebutkan kan, keuntungan dunia apa? Untuk manfaat perdagangan, membantu. Terus adalah hewan kurban yang berlimpah dan juga perniagaan, termasuk membantu pekerjaan manusia. Dijadikan apa? Unta, dikaya apa? Transportasi. Kalau sapi dipakai apa? Untuk membajak sawah. Wedhus kayak apa? Kaiso. Manfaat apa? Susunya, susu kambing, kotorannya. Manfaat nggak kotoran kambing? Manfaat. Iku nek nang Jogja sing nandur salak pondok, pupuk yang paling bagus kotorannya kambing. Ikhwatal iman. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Makanya kita dianjurkan bersyukur dengan cara apa? Wa yadhkurusmallah, dan hendaklah kalian menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Baik, apa yang dimaksud hari yang ditentukan ini? Lanjut tafsirnya. Dan agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10. Dalam Musnad Imam Ahmad ada hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin
a'zamu indallah wa ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala illa min hadhihi ayyamil ashr, melainkan hari-hari yang berada di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi mengatakan fa'aksiru, maka perbanyaklah bit tahlil, mengucapkan tahlil, wat takbir, takbir, wat tahmid, tahmid. Tahlil bagaimana tahlil? La ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Tahmid, alhamdulillah. Perbanyak mengucapkan itu. Itulah makna wa yadhkuru smallah, dan sebutlah nama Allah. Maka menyebut nama Allah ada 2 cara. Pertama secara mutlak, yaitu tidak ditentukan bacaannya, waktunya, jumlahnya, bebas. Pokok 10 hari pertama Dzulhijjah banyak-banyak berzikir, mengucapkan kalimat tadi. Silakan. Kau usah dihitungi, aku tak pengen 1000. Kau oleh menetapkan hitungan sendiri. Podo mbek gawe syariat dewe. Perbanyak bacaan, zikir-zikir, kalimat thayyibah, mutlak. Kemudian yang kedua secara muqayyad. Muqayyad itu ditentukan bacaannya, ditentukan waktunya. Yaitu khususnya takbir yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bilang apa itu? Takbiran. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kapan itu dimulai? Dimulai tanggal 9 Dzulhijjah, selepas sholat subuh. Dan dibaca setiap habis sholat fardu. Mulai tanggal 9, lanjut 10, lanjut 11, 12, 13. Ini zikir yang muqayyad. Begitu pula di hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang berbilang tanggal berapa tadi? 11, 12, 13. Zikir ini tetap dibaca. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara
dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Wadhkurullah, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. 11, 12, 13. Mutlak boleh setiap saat. Jangan tinggalkan zikir-zikir yang sudah ada. Az-zikru ba'da shalah, zikir sesudah salat. Az-zikru sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Demikian pula zikir-zikir yang diajarkan Nabi, jangan ditinggal. Mulai dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, bismillah. Keluar kamar mandi, ghufranak. Zikir berpakaian, zikir melepas pakaian, itu jangan ditinggal. Zikir ketika makan, zikir keluar rumah. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa bismillahi walajna. Demikian pula ketika dalam perjalanan keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, dan seterusnya. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Ketika jalan menanjak, apa yang diucapkan zikirnya? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek wayang ngelencer nanti pacet. Wih, sebutno kabeh kan entek. Kalau turun jangan lupa bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu jangan ditinggal yang sudah ada. Ditambah lagi khusus ayyamum ma'lumah tanggal 9, 10. Ayyamum ma'dudah 11, 12, 13, yaitu takbir yang tadi disebutkan. Baik mereka yang melaksanakan haji ataupun yang tidak melaksanakan haji, mereka bergemuruh dengan takbir. Yang melaksanakan haji, mereka mabit di Mina selama 2 hari. Mungkin nafar awal baru kemudian dia pulang, atau 3 hari setelah lempar jumrah, ula, wusta, aqabah. Boleh nafar tsani, yaitu tanggal 13 Zulhijjah baru dia pulang. Apa katanya? Lanjut. Barang siapa yang meninggalkan Mina, Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menanggungkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya. Bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan padanya. wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, ketahuilah bahwa kalian kelak akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Ini ayyamum ma'lumah, ayyamum ma'dudah. Perbanyak apa? Zikir mutlak dan muqayyad. Kemudian kerjakan amal soleh. Apa saja amal soleh? Yaitu pada ayyamum ma'lumat, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Amal soleh ini tidak bisa ditandingi dengan jihad fi sabilillah.
amal solehnya, jika itu dilakukan dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan, yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10, amal yang dikerjakan saat itu tidak bisa ditandingi dengan amal apapun, termasuk jihad fi sabilillah. Satu yang hanya bisa menandingi. Amal apa itu? Buka Abu Dawud nomor 2438. 2438. Ada. Enggak, maksudnya bukunya di dalam. Ambil lagi, Masya Allah. Abu Dawud 2438. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? tiada hari yang amal soleh di dalamnya lebih menyenangkan hati. Tiada hari yang amal soleh di dalamnya lebih menyenangkan kepada Allah daripada hari-hari ini. Iya, yaitu hari-hari 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, amalus salih fiha, yaitu amal soleh yang dikerjakan di dalamnya, illa min hadhil ayyamil ashr, melainkan yaitu hari-hari yang berada di 10 hari Dzulhijjah. Maka ada orang yang bertanya kepada Nabi. Sahabat bertanya, Apa katanya? ya Rasulullah, tidak pula dengan berjihad di jalan Allah. Walal jihad fi sabilillah. Apakah amal yang dikerjakan saat itu tidak bisa ditandingi walaupun dengan jihad fi sabilillah? Nabi SAW menjawab. Apa jawab beliau? Ya, tidak pula berjihad di jalan Allah. Na'am, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Kecuali apa? Kecuali seorang laki-laki keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia kembali dari jihad dengan tidak membawa apapun. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali, kecuali orang yang keluar, dia berjihad membawa jiwa, membawa hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, dan dia kembali tidak membawa apa-apa, pulang tidak membawa harta, pulang tidak membawa jiwa, pulang tinggal nama. Berarti apa? Mati syahid. Yang bisa menandingi amal-amal yang dilakukan di 10 hari di bulan Dzulhijjah hanya satu, mati syahid. Kalau sekedar jihad belum tentu dia mati. Bahkan belum tentu mati syahid, bisa jadi sangit karena nggak ikhlas atau jihadnya nggak sesuai tuntunan. Maka kerjakan amal apa saja, silakan. Mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau baca Quran, silakan. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sudah atau belum? Kurang biro. Masih ada kesempatan? Tinggalkan kezaliman. Pray. Wis ojo nyari-nyari aktivitas yang akan membuka peluang berbuat dosa. Yang kedua, fokus ke amal soleh untuk mencari pahala terbaik yang lebih bagus daripada jihad. Dan amal itu hanya bisa ditandingi oleh mati sebagai syuhada.
Yang keberapa sekarang? Keempat. Yang keempat. Hidupkan amal soleh di dalam bulan itu, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu laksanakan puasa 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Baca Abu Dawud 2437. Dikabarkan bahwa Nabi kita itu sudah terbiasa puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dikabarkan oleh istri-istri beliau. Silakan. Dari beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, Apa katanya? Rasulullah berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, Ya. hari Asyura dan 3 hari setiap bulan. Beliau mengawalinya dengan puasa hari Senin dan Kamis. Min azwajin Nabi, bersumber dari istri-istri Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Beliau berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Tis'a Dzulhijjah. 9 hari di bulan Dzulhijjah. Berarti nanti termasuk puasa apa? Arafah. Beliau puasa mulai awal Dzulhijjah sampai tanggal 9. Wa yauma Asyura, dan puasa beliau yang sunnah selain 9 hari Dzulhijjah apa? Puasa Asyura 10 Muharram. Yang ketiga, wa thalathata ayyam fi kulli syahrin, yaitu 3 hari dalam setiap bulan. Kalau di tengah bulan namanya ayyamul bid. Kalau tidak ditempatkan di tengah bulan boleh, yang penting 3 hari berturut-turut. Mau di awal, mau di belakang, mau agak ke tengah, boleh. Yang penting apa? Thalathata ayyam, 3 hari fi kulli syahrin, setiap bulan. Fal awwal minal khamis wal isnin, atau fal awwal minal isnin wal khamis. Beliau mengawali puasa dengan puasa Senin Kamis. Ini puasa sunnah beliau. 3 hari dalam setiap bulan, Senin Kamis, 9 hari di bulan Dzulhijjah, dan puasa Asyura. Yang kelima, laksanakan puasa Arafah, yaitu khusus tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau nggak bisa 9 hari, ya 8 hari. Nggak bisa 8 hari, 7 hari. Tidak bisa 7 hari, semampunya. Nggak bisa 9 hari, minimal sehari, yaitu ditempatkan hari yang ke-9 yang disebut Arafah. Apa manfaat puasa Arafah? Buka Muslim 1125 insya Allah. Sebelas 31. Coba dicek. Ganti ya, 1131 bukan 1125. Silakan.
Apa kata Abu Qatadah? Katanya Rasulullah SAW ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Iya, Nabi ditanya tentang puasa Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi mengatakan ayyukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Semoga dapat menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang. Dua tahun. Ini puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka puasa Arafah itu dasarnya adalah tanggal. Dzulhijjah itu duluan mana dengan manusia? Bulan Dzulhijjah dengan manusia dulu mana? Duluan mana Allah menciptakan Adam dan menciptakan hari? Atau menciptakan bilangan bulan atau tahun? Adam itu terakhir. Adam belum ada, Muharram sudah ada. Adam belum ada, Ramadan sudah ada. Adam belum ada, Dzulhijjah sudah ada. Puasa Arafah yaitu puasa tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, itu khusus Arafah. Sementara ada yang memahami bahwa puasa Arafah itu harus ketika ada wukuf. Padahal bukan berdasarkan wukuf, tapi berdasarkan tanggal. Karena bisa jadi 9 Dzulhijjah di Saudi beda dengan 9 Dzulhijjah di Indonesia. Terpaut berapa hari? 1 hari. Ikuti wukufnya atau tanggalnya? Ikuti tanggalnya. Kalau berdasarkan wukuf orang haji, pertanyaannya, kalau nggak ada orang haji ditutup, tetap puasa Arafah nggak? Tetap, karena berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan wukuf. Mungkin nggak haji ditiadakan? Pernah nggak haji ditiadakan? Tetap puasa Arafah nggak? Puasa, karena dasarnya tanggal. Nah, kalau tanggal berarti sesuai dengan keputusan daerah masing-masing. Karena sangat mungkin berbeda tempat, tanggalnya berbeda sehari. Dan itu terjadi di zaman Nabi ketika puasa. Pernah terjadi puasa yang satu malam Jumat dan satunya malam Sabtu. Berdasarkan hadis Quraib, berarti ada perbedaan apa? Waktu, karena berbeda tempat antara Madinah dan negeri Syam ketika itu. Muawiyah melihat malam Jumat, sementara Ibnu Abbas melihatnya yaitu pada malam Sabtu. Baik, puasa Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun lalu dan yang akan datang. Kemudian yang ke-6, laksanakan sholat hari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagian ulama menghukuminya sunnah muakkadah, bahkan sebagian ulama menghukumi wajib. Kenapa wajib? Pertama, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat Id. Seumur hidup beliau lakukan itu terus.
Kedua, gadis-gadis pingitan, wanita-wanita haid dianjurkan keluar dari rumahnya untuk menghadiri sholat id, walaupun di sana dia tidak sholat, cuman duduk-duduk. Nanti setelah sholat mendengarkan khotib berkhutbah. Bahkan mereka yang tidak punya jilbab, tidak punya pakaian, Nabi mengatakan la talbasuha jilbabaha, hendaklah yang memiliki jilbab meminjami wanita-wanita yang tidak punya jilbab, yaitu pakaian luar. Untuk apa? Menghadiri seruan kaum muslimin. Ini menandakan bahwa sholat id itu hukumnya wajib, jangan ditinggalkan kecuali ada uzur syar'i. Begitu budal tengah jalan weteng lo, mulai apa terus? Nek terus bahaya untuk nang lapangan. Kalau pulang balik maneh salate udur. Jangan tinggalkan kalau nggak ada udzur syar'i. Jeng sampean kok gak salat id? Iya repot iki lho nyepakno lontonge bapake. Engko kabeh dulurku arep rene. Aku nggawe kupat. Priyoyoan bareng kabeh rene. Udzur syar'i atau tidak? Yang ketiga, kenapa wajib? Karena sholat id itu bisa menggugurkan sholat Jumat. Kalau pagi harinya dia susah sholat id, siang harinya laki-laki boleh tidak sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur. Ojo gak Jumatan, mari ngono gak zuhur, berarti bolong, dosa. Masjid tetap mengadakan sholat Jumat. Adapun jamaahnya bebas, fasilitator tetap diadakan. Makanya Nabi SAW beliau menyampaikan kalau terjadi berkumpul dua hari raya Id dan hari raya Jumat, maka sholat Idnya bisa menggugurkan Jumatnya. Tapi kemudian di hadis itu Nabi mengatakan wa ana mujammi'un, aku tetap mengadakan sholat Jumat. Kenapa? Karena Nabi fasilitator. Bagi mereka jamaah yang tidak sholat Jumat, karena tadi sholat Id boleh, tapi Nabi tetap mengadakan. Nek Nabi gak ngadakno, masjid itu tutup lain. Berarti tidak memfasilitasi. Mungkin orang yang pengen tetap sholat Jumat, atau bahkan tidak memfasilitasi orang yang tadi tidak sholat Id karena uzur. Karena uzur dia nggak sholat Id, maka Jumatan tetap wajib bagi dia. Bu, pernah nggak meninggalkan sholat Id? Pernah karena haid, baik. Pernah nggak tidak datang di sholat id? Anak kecil dibawa anaknya, nggak apa-apa. Bayi si abang 2 bulan, bawa nih nang keranjang. Gadis-gadis haid saja, wanita-wanita yang punya anak dianjurkan untuk tetap datang. Kadang-kadang ada yang semangat sholat hari raya, baju baru katanya, mukena baru, jilbab baru, sandal baru, tas baru,
Semangat. Tapi laksanakan semua itu karena Allah. Yang ke 7, laksanakan kurban. Inilah amalan-amalan yang dianjurkan, dihidupkan di bulan Dzulhijjah. Menyembelih kurban sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Ya, terus. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Fasalli, maka tegakkanlah salat li rabbika, untuk Rabbmu Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban di hari nahar 10 Dzulhijjah disebut dengan hari nahar, yaitu hari kurban. Maka wajib bagi setiap keluarga, siapa yang berkewajiban, yaitu kepala keluarganya, berkurban setiap tahun, walaupun hanya dengan seekor kambing. Buka Abu Dawud 2788. Dari Miknaf bin Sulaim, ia berkata, Apa kata Miknaf bin Sulaim? pada waktu kami wukuf bersama Rasulullah SAW di Arafah. Ketika itu Miknaf bin Sulaim wukuf di Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah, waktu Nabi melakukan haji wada. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, Apa sabdanya? wahai manusia, Ayyuhan nas, sesungguhnya bagi setiap penghuni rumah keluarga setiap tahunnya diharuskan menyembelih hewan kurban dan aqiqah. inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga, fi kulli am, setiap tahunnya, udhiyah, wajib menyembelih kurban. Wa atira, yaitu menyembelih kambing di bulan Rajab, itu atira, tapi syariat itu sudah dihapus. Orang mengatakan Rajabiyah, yaitu atira, dan syariat ini sudah tidak ada. Yang ada adalah udhiyah. Apa? Kurban. Maka Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki kelapangan harta, walam yudhi, sementara dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salatku, kata Nabi. Ini ancaman dari Nabi, orang yang tidak berkurban sementara dia punya kelapangan harta. Jangan dekat-dekat tempat salatku. Siapa yang punya kelapangan? Apa yang dimaksud kelapangan? Yaitu memiliki harta senilai seekor kambing dalam rentang waktu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, yaitu ayyamum ma'lumat dan ayyamum ma'dudat. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 13. Kapan
dalam rentang waktu itu minimal seekor kambing wajib dia menyembelih kurban. Piro wedhus itu 4 juta bisa 4 masih dapat 4 3 dapat 3,5 3 oleh tapi nang pojok pacet kono engko tenggulun dhewe rene. Hati-hati, jangan sampai kita gagal diuji oleh Allah. Kalau kita mengaku umat Rasulullah, pengikut millah Ibrahim, jangan sampai diuji kita gagal. Karena Nabi Ibrahim sudah lulus diuji cintanya antara mencintai anaknya Ismail dengan mencintai Allah. Kalau kita tidak diuji dengan anak, diuji dengan harta. Lebih cinta mana antara harta kita dengan Allah? Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Tanggal 1 gak duwe-duwe, tanggal 2 gak duwe duwe, tanggal 3 gak duwe duwe, tanggal 4 nrimo arisan 5 juta. Kurban gak? Temenan. Di saat yang sama ada orang butuh duit, jual iPhone 5 juta. iPhone lawas maksudnya. Nggak ada bedanya, tetap wajib. Beda, dam dengan kurban beda. Dam itu tamattu atau dam itu denda. Kalau di sini kurban. Kalau dam tidak boleh dimakan hewannya, tidak boleh dimakan hewannya, itu dam. Tapi kalau kurban justru dianjurkan dimakan sepertiganya. Beda kan? Beda. Di saat yang sama nerimo arisan 5 juta, kepingin kurban, anak orang butuh duit, ngedol HP terbaru 5 juta. Pertanyaannya, kurban apa HP? Halo. Disitulah kita diuji antara cinta kepada harta dan cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, mana pilihannya? Kalau cinta harta, emang rai kira burung karuan ono ini. Engkau dituku uang ini, nekat disi kita kebuang no. Cinta berarti lulus atau tidak? Tidak lulus. Bagaimana bisa lulus ujian seperti Nabi Ibrahim? Diuji oleh Allah antara cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada Ismail, anak semata. Saat itu belum lahir Ishak. Ishak belum lahir. Baru setahun kemudian diberi kabar kalau Nabi Ibrahim akan punya anak bernama Ishak, karena malaikat datang kepada Ibrahim saat Sarah mendengarkan akan lahir seorang anak bernama Ishak. Karena sudah lulus ujian, diuji oleh Allah dengan cinta. Ini amalan bulan Dzulhijjah. Ustadz, saya dapat rezeki tanggal 11 Dzulhijjah. Boleh nggak kurban? Tanggal 11 Dzulhijjah? Boleh. Ustadz, aku jane duwe-duwe, tapi cumpon. Engkau ngenteni tanggal 13, soalnya apa kambinge wis arep digawa mulai nang desa. Jadi turun harga. BE isok 1,5 juta. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi ketika menyembelih jangan sampai lewat setelah asar.
Jangan lewat maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Nyembelihnya sebelum datang maghrib tanggal 13 itu. Kalau begitu setelah maghrib nyembelih, maka itu bukan kurban, itu sembelihan biasa. Arabnya bedanya itu. Kurban tidak boleh disembelih sebelum salat Id. Kurban tidak boleh disembelih setelah lewat maghrib 13 Dzulhijjah. Karena maghrib itu sudah masuk tanggal 14 Dzulhijjah. Yang keberapa? Bagi mereka yang ke-8, mereka yang hendak berkurban, jangan memotong rambut dan kuku mulai tanggal 19 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Begitu hewan disembelih, baru kita boleh cukur rambut dan potong kuku. Buka Muslim 918, coba dicek. Mulai tanggal 1 masuk bulan 1 bulan awal hilal Dzulhijjah sudah tampak. Berarti tanggal berapa? 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Paling cepat hewannya disembelih tanggal berapa? 10. Disembelih tanggal 9 boleh nggak? Itu Arab gule, cucu Arab kurban. Coba dicek Muslim 918, bener nggak? Cek dulu. Larangan sholat kuburan. Bukan. Di situ 918 larangan kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza arada, idza dakhala hilal Dzulhijjah." Jika sudah masuk bulan Dzulhijjah, atau dalam kalimat yang lain, idza ra'a hilal Dzulhijjah. Jika kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah telah masuk, fa arada ayyudhiyya, dan engkau hendak melaksanakan sembelihan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari, maka biarkan, jangan kau cukur rambutmu dan kau potong kukumu, hatta yudhiyya, hingga kalian selesai menyembelih. Bagi mereka yang sudah niat bulan Zulqa'dah, sudah ada duit, begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, jangan potong rambut, potong kuku, sampai hewannya disembelih. Bisa jadi yang nyembelih kita, mungkin suaminya. Kalau enggak, diserahkan ke panitia. Tanya panitia, Cak, wedhusku mau beli kapan? Saiki tanggal 10 Dzulhijjah. Ngapunten Bu nggih, wedhuse sedaya dibeli benjing. Soale napa? Niki riyaden dinten Jumat, repot. Barengan kali salat Jumat. Sedaya panitia sepakat besok hari Sabtu baru menyembelih hewan kurban. Maka jangan potong kuku dan nyukur rambut dulu sampai betul-betul yakin hewannya sudah disembelih. Cak, ya apa? Wedhusku wis dibeleh. Sampun Bu, jenengan ngersakaken napa? Sampil napa ndas? Boleh nggak mendapatkan sebagian dari sembelihan kita? Maksimal seperti yo sampil situ, das situ boleh.
Ya memang situ ndase. Ya. Kula kurban mriki nggih. Kula purun sampile sekawan-sekawan nggih. Lebih dari sepertiga. Panitia, ngapunten Bu nggih, jenengan beleh dhewe mawon. Kurban kok njaluk separuh. Ingat tadi, ini. Jangan mencukur rambut dan memotong kuku. Kemudian yang terakhir, amalan di bulan Dzulhijjah, laksanakanlah ibadah haji dan umroh. Siapa saja yang belum melaksanakan haji, dia tetap wajib seumur hidup sekali. Sebagaimana Allah perintahkan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran ayat 97. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Buka Al-Baqarah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumatin. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Apa kata Allah? Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah dimaklumi, sudah Allah tetapkan, dan sudah kita ketahui bersama. Bulan haji itu ada 3, yaitu Syawal, Zulqaidah, Dzulhijjah. Ini bulan haji. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang berniat mengerjakan haji, dia sudah pergi ke miqat, memakai ihram, fala rafatha, tidak boleh rafath, yaitu mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur kata-kata menuju kepada jima, rafath. Wala fusuqa, demikian pula berbuat fasik. Wala jidala, dan juga berbantah-bantahan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah, maka apa saja yang dikerjakan atau yang kalian amalkan, pasti Allah mengetahuinya. Maka siapa yang memiliki kelapangan harta, mampu atau istita'ah, wajib dia mengerjakan haji apabila syarat sudah terpenuhi: muslim, mumayyiz, baligh. Kemudian ditambah lagi dia merdeka, ditambah lagi istita'ah, memiliki kemampuan, sehat jasmani
rohani. Istita'ah memiliki bekal, yaitu akomodasi, transportasi, konsumsi. 3C terangkum dalam ONH, ongkos naik haji. Khusus muslimah, istita'ah ditambah dengan apa? Disertai dengan mahram. Kalau wanita tidak punya mahram, gugur kewajiban melaksanakan haji. Masih duwe akeh. Maka lengkapi kriteria istita'ah. Jika hal itu tidak dilaksanakan sementara kita sudah memiliki semua syarat itu, jika meninggal dunia dia tetap harus dilaksanakan hajinya oleh ahli warisnya. Dibadani. Kenapa? Karena dia belum menunaikan rukun Islam yang kelima. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Bukhari nomor 903, ketika itu ada seorang wanita yang mengatakan bahwa ibunya bernadar mengerjakan haji, kemudian dia meninggal dunia, maka Nabi mengatakan hajikan untuknya. 903. Silakan. Dari Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Apa kata Ibn Abbas? seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wanita suku Juhainah yang dia katakan? Ibu saya bernazar untuk mengerjakan haji. Ibuku berniat mengerjakan haji. Kemudian, Tetapi belum sempat dia menunaikannya, ia telah meninggal. Bolehkah saya menunaikannya untuk beliau? bolehkah aku menunaikan hajinya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Apa kata Nabi? ya, hajikanlah untuknya. Hajikan untuknya. Kenapa? Bagaimana pendapatmu sekiranya ibu berhutang? Bagaimana kalau seandainya ibu berhutang? Adakah engkau membayarnya? Kalau hutang dalam urusan dunia saja, pasti dia akan membayar. Bagaimana dengan hutang kepada Allah? Apa kata Nabi? Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Iqdi dainallah. Tunaikan hutang, bayarlah hutang kepada Allah. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih prioritas untuk disegerakan. Jadi hutang, baik hutang itu karena sebab dia niat atau nadar, atau seandainya dia tidak punya niat, dia tidak punya nadar, dia belum mengerjakan haji sama sekali seumur hidupnya. Karena itu hutang. Siapa yang menghajikan? Anaknya. Tapi dengan syarat anaknya sudah harus haji dulu. Dan ini amalan yang luar biasa. Karena hari Arafah banyak orang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Banyak mereka diampuni dosanya dan banyak dari manusia dibebaskan dari api neraka. Yakni bagi mereka yang diterima hajinya. Namanya haji apa? Mabrur. Artinya dari kata birrun, mabrur artinya baik. Mabrur berarti diterima. Jangan sampai haji kita hanya sekedar mabrur, tapi tidak mendapatkan kemabruran. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Inilah para ibu, amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Dzul
Baik, semoga kita dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Saya pikir cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, insya Allah kita adakan tanya jawab dulu. Tanya jawab dulu Ustaz. Ya, insya Allah. Saya tutup dulu. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Pertanyaan yang masuk dulu sebentar Ustaz. Assalamualaikum